masih diresak. Pada hari ini kita menyambut Hari Musik Nasional. Ada Mikaela, papanya Mikaela juga di musik, omnya juga di musik, kakeknya juga di musik, Isabel juga gitu. Mereka berdua tumbuh dengan background keluarganya yang bekerja di musik bisnis. Jadi aku tadi lihat Isabel nyanyi, Isabel untuk merayakan Hari Musik Nasional bersama teman-teman. Ada wartawan senior, aku bilang kita pernah satu mobil waktu Isabel masih bayi banget. Sampai orang-orang bilang itu golean Barbie, katanya masih kecil. Ternyata sekarang udah gede dan bisa berkecimpung di dunia musik. Udah lah, ya. Pak Yu mengajak anak untuk ikut acara hari ini maksudnya? Sebenarnya bukan aku yang ngajak, tapi Isabel memang punya ide untuk menyambut Hari Musik Nasional. Iya, karena selalu aku mengajarkan ke anak-anak bahwa bermusik itu bukan kerja sendirian. Iya, selalu perlu orang lain. Penyanyi perlu pencipta lagu, perlu arranger, penyanyi walaupun bisa menciptakan lagu perlu pengiring, ya kan? Jadi nggak bisa kerja sendirian, betul. Kalau istilah modern, kita mungkin cepat melakukan sesuatu sendiri cepat berhasil. Tapi kalau kita mau besar, kita harus bersama-sama, harus saling mendukung. Ya. Mbak Yu memiliki generasi penerus nih, seperti apa melihatnya? Sebenarnya generasi penerus nggak harus darah daging kita, gitu nggak? Tetapi orang-orang di dunia yang sama kita bisa tularkan ilmu dan semangatnya. Jadi buat saya keberlanjutan profesi ini dan dunia musik ini seperti tadi Robin maksud bilang kita ada, kita teruskan, kita wariskan, tetap akan berkelanjutan. Pasti ada kreativitas baru yang berkelanjutan. Jadi memang harus bersama-sama saling mendukung. Teman-teman media juga ya, wartawan hiburan, dan semua harus sama-sama menyampaikan ke masyarakat dan menyebarkan gitu hal-hal yang memang memberikan semangat buat pemusik dan buat musik Indonesia. Ini kan Isabel main sinetron bareng ya kemarin. Kamu udah main sinetron belum? Belum. Sama Mbak Ayu ya? Iya. Nah itu pertama kali dunia acting dirambah oleh Isabel atau Isabel yang minta atau Mbak Ayu yang Jadi ngajak? gini, buat Isabel juga nggak mudah untuk dapat peran. Jadi dia juga harus berjuang sendiri gitu. Kasih tahu pengalamannya, bukan pertama kali. Iya, sebenarnya bukan pertama kali, mungkin project pertama yang kelihatan. Jadi aku selalu bilang itu project pertama aku. Tapi emang dari kecil udah pernah ikut casting di sini, belum untukinya. Terus coba di sini juga pernah. Dan aku pernah cari ilmu di London. Aku summer school. Tapi nggak segampang itu. Akhirnya sebenarnya project ini nggak sengaja. Aku lagi nganterin mama untuk table reading. Terus ada peran aku yang udah ada pemainnya, tapi orangnya nggak dateng. Akhirnya mereka kayak, oh Isabel kamu coba deh. Akhirnya casting, alhamdulillah dapat. Tapi Nggak langsung dapat. nggak kayak, oh itu casting sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya dapat. Kayak aku udah sampai stres, tapi akhirnya dapat. Tapi intinya semua perlu kerja keras dan effort, nggak segampang itu. Walaupun ada bantuannya, of course kita harus appreciate juga kalau ada bantuan dari mama. Tapi kita juga harus kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Jadi waktu Isabel dapat peranan itu, aku nggak minta ataupun ini. Jadi dia dapat kesempatan, tapi dia juga harus belajar dan berjuang karena udah di depan kamera atau di depan mikrofon kan nggak ada yang bisa bantu. Kita harus sudah berlatih dan tahu teknisnya. Jadi semua pada dasarnya harus berjuang sendiri. Seperti Isabel bilang tadi, memang satu keberuntungan punya bapak atau ibu yang memang bidangnya sama yang seperti kita mau geluti, tetapi itu juga diperlukan semangat dan kerja keras. Betul nggak kita bilang? Jadi kalau nggak ada kerja keras dan berminat untuk tampil bagus, nggak akan bisa untuk jadi semua harus punya harapan bahwa kalau mau sesuatu harus berlatih.
berlatih, harus belajar, harus menguasai ilmunya. Mbak Ayu, Isabel, Syuting pertama acting kali sama mama, pertama syuting pertama kali bareng mama, gimana sih? Tunggu satu lagi aku potong. Tadi Pak Kris bilang untuk jadi artis itu yang paling penting adalah attitude-nya, sikapnya, harus baik dan punya karakter yang menyenangkan dan baik hati ya. Tadi attitude penting ya. Bahasa Indonesia-nya attitude apa tuh? sikap. Adab, sikap, Perilaku. ya, harus baik. Jadi itu yang bikin kita jadi langgeng. Betul nggak? Ayo saya baik. Baik. Mbak Ayu. Aduh, belum dijawab Isabel. Pertama kali beradu acting sama mama gimana? Iya, Iya, kita pertama kali gimana? ada- Perasaannya? ada satu scene yang aku syuting sama mama. Ya Allah, lucu banget, aku nggak bisa nahan ketawa. Kalau sama pemain yang lain aku masih bisa, tapi kalau sama mama kayak nggak bisa nahan. Tapi scene-nya ya emang dari kecil aku selalu tunggu mama ke lokasi, dan aku tahu kalau lagi di lokasi itu udah bukan mama lagi. Jadi aku nggak bisa ajak ngomong seperti itu mama karena dia masih karakter. Jadi ya agak kayak rekan kerja ya. Iya, Kalau lagi betul. di set, mama juga, ya emang mama juga apa ya, menghargai aku sebagai talent sendiri, nggak lihat aku sebagai Isabel, tapi juga Isabel anaknya, tapi juga Isabel pemain di sini. Jadi dia juga respect dan kasih aku ruang untuk menjadi orang sendiri gitu. Mbak Ayu sebagai Ada pengalaman ya, mungkin lagi mau ditanya ya. Jadi waktu dia syuting pertama, aku pengen kasih tahu, tapi kan bukan ranah aku di depan kamera, ada yang punya dan sutradara, jadi aku diam aja liatin. Iya. Ingat ya. Terus ada video like behind the scenes, aku lagi ada scene, terus Om Andy ngevideoin mama kayak mau bilang sesuatu tapi dia kayak nahan. Jadi itu like aku juga respect ke mama kalau dia menahan juga dan kasih aku ruang untuk belajar sendiri. Walaupun kadang aku kayak cariin mama, pengen nanya, pengen dibantu, tapi pada akhirnya aku di situ sendiri sebagai orang sendiri dan harus bertanggung jawab dan profesional, dan alhamdulillah belajar. Dia berkembang dari mulai kaget gitu, belum biasa, terus lama-lama sutradaranya bilang Isabel is good now. Alhamdulillah. Judulnya apa? Yang pertama Abadian. judulnya apa? Keabadian. Bel, bertanya Bel. Iya, jadi ketagihan banget. Aku kayak, wah, acting seru juga ya. Pantesan mama kayak lama banget acting. Aku sampai kayak kalau lagi nonton film, jadi kangen syuting gitu. Jadi insya Allah mau ada project lain. Mohon doanya. Kebersamaannya yang kita kangen ya. Iya, Sama itu- kayak tour atau nyanyi, kebersamaannya. Iya, kayak proses di belakang layar, di belakang stage. Ini juga acara kayak udah lama banget kita nggak berkumpul sama band. Kita semua kayak kangen pas latihan. Itu kayak kerjasamanya, diskusinya. Jadi kalau penyanyi atau pemusik nggak tampil rasanya aneh gitu. Jadi kayak suasananya dan Komentar prosesnya. papa tentang acting gimana? Dia senang, dia selalu mendukung apa yang aku mau lakukan. Jadi dia juga nggak terlalu campur, cuma mendukung dan support di mana dia bisa. Tapi juga ya Siapa papa? biarin aku iya. jalan aja. Sebenarnya aku nggak bilang sama papa sampai udah syuting, sampai udah mau tayang baru aku bilang, oh papa tahu nggak aku tuh syuting kemarin. Karena takutnya nggak layak tayang. Iya. Udah promo-promo udah bilang taunya nggak jadi. Jadi Iya. bapaknya dia selalu bilang kasih tahu saya kalau memang udah pasti, kalau belum jangan dulu. Iya. Kita kebiasaan sekarang kalau bikin project kita nggak kasih tahu dulu kalau udah pasti dan jadi baru. Isabel jadi pilih apa nih, menyanyi apa Lebih enjoy acting? nyanyi atau acting? Lah nggak bisa pilih, tapi emang dari dulu lebih fokus ke nyanyi sih, karena aku juga insya Allah ke depan mau fokus belajar juga universitas, dan mungkin kalau lagi sekolah agak susah untuk acting dan sekolah, tapi musik masih bisa dikerjain dari rumah kan, kita udah ada Logic Pro di rumah, bisa dibikin kan gampang. Aku sampai bikin lagu sama papa, dia di Denmark, aku di Indonesia, akhirnya jadi kan. Jadi itu akan selalu diteruskan. Tapi acting juga seneng banget, habis singkatan ini jadi pengen acting lagi. Atau kamu mungkin kayak nggak kuliahnya melihat kuliah seni dan musik, karena kan musik itu kan bisa dikerjakan lagi ya. Yang penting jadi ada kegiatan di sana. Enggak sih, aku emang ambil musik lebih dalam pas SMA aja. Di sekolahku ada, alhamdulillah ada
fakultas musik yang lumayan bagus, tapi untuk kedepannya aku mau ke kedokteran insyaallah. Jadi musik aku kayak apa ya, orang lapangan, aku nggak terlalu suka teori-teori, udah ada basicnya, tapi sekarang aku mau ke bidang musik. Dia pengen jadi dokter. Nah, dokter musik. Iya. Dokter musik. bukan karena Isabel tahu saat itu kerjaannya keras, nggak stabil kan. Ya. Jadi dia punya skill lain. Tapi di hari musik ini mudah-mudahan Ya. Mikaela, Isabel punya harapan-harapan yang mungkin bisa disampaikan dari teman-teman media, bisa memandangkan itu ya. Iya, tahun ini. Jadi seperti aku bilang tadi di awalnya, insya Allah ini bisa membuka jalan untuk kita memperjuangkan semua hak-hak pencipta lagu dan para musisi. Mama juga katakan tadi kayak ada banyak hal dari negara-negara lain yang kita bisa bawa ke Indonesia, kayak meningkatkan standar untuk pemusik. Jadi kalau kita tampil atau dalam digital platforms dan lain-lain, jadi ini bisa membuka jalan untuk the next step of music in Indonesia. Kalau Mikaela sendiri kan kamu kan harapan ajang pencarian bakat audisi gitu kan. Jaman hari musik nasional. Saya sih sekarang masih fokus untuk rilis lagu, rilis single dan rilis album. Tapi untuk hari musik nasional semoga apa ya, si musik Indonesia bisa lebih bebas berkarya dengan apa ya, dengan hati mereka gitu. Jadi nggak usah terlalu mikirin pasar atau mikirin apapun itu genrenya, ya jangan takut untuk mengeluarkan karyanya. Kalau aku untuk hari musik ini sebenarnya banyak hal, ya kan? Semua hal terkait dengan musik di bidang kuliner tadi, IGC Indonesia Gastronomy Community itu juga perlu penyanyi dan pemusik karena dia kan ada festival makanan, ya kan? Kita mengisi, mereka perlu musik, desainer perlu musik, semua perlu musik, perlu penyanyi. Jadi memang negara di pemerintahan yang baru akan mulai ini mudah-mudahan bisa lebih menyayangi kita para pemusik seniman untuk diberikan ruang untuk bekerja dan berkarya dan diberikan fasilitas pendukung yang memadai. Sebenarnya kita nggak perlu bantuan uang, tapi kita perlu punya ruang yang baik untuk kita berkreativitas, betul nggak? Dan kita ingin bekerja supaya kita juga bisa menghasilkan devisa yang baik buat negara. Dan harapan dari generasi Z pemusik ini seperti apa nih? Gen Z ya. Iya, kayak Mikaela bilang tadi, kayak kita ada platform untuk berkarya however we want, kita nggak harus mikirin ya kayak especially kalau lagu-lagu kayak kita agak slow, kadang nggak terlalu hits gitu kan, jadi kita harus mikirin ya tapi yang viral nggak begini, kita tuh mau berkarya aja, jadi insyaallah bisa ada pasti ada dan harus tetap semangat, tetap berkarya. Ayo gas, ayo gas. Oke, thank you.